Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Chainlink, teman-teman. Karena banyak juga yang request Chainlink ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan LTC. Sebelumnya ada Phantom AV, Shiba gitu ya. Dan sedikit reminder, malam ini juga ada news event penting juga, sekitar jam setengah 8 dan jam 9 malamnya. Ada initial jobless claim ya. Sama yang terakhir itu ada existing home sale, teman-teman. Jadi bisa dipersiapkan mungkin yang lagi ada trade dan lain sebagainya ya, ini bersiap lah. Kalau lumayan volatile bisa aja karena rilis data ini, dan main eventnya itu besok ada speech dari kakek Paul gitu di besok hari. Oke, jadi tanpa basa-basi, sebelum saya mulai untuk pembahasan hari ini ya, saya juga mau ngucapin ya selamat hari raya untuk yang beragama atau yang umat ya, maksudnya umat Kristiani ya, rayakan untuk kenaikan Isa Al-Masih, teman-teman ya. Oke. Jadi lanjut aja langsung ke Bitcoin secara daily. Jadi overall masih sama ya. Untuk kita lihat terakhir kali ini drop signifikan ya. Red candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 8 red candle ya secara daily. Kemudian di sini baru mantulnya ya korektif banget lah. Kita bisa lihat korektif banget kalau diperbandingkan waktu dia penurunan sama waktu naiknya. Dan overallnya pun masih sama untuk area krusialnya dia, at least di sini dulu nih, di sekitar 27.800-an dolar. Di situ ada EMA 21 dan 34, kemudian dari Fibonacci dan juga secara zonasi juga ya. Kemarin udah saya bahas juga. Jadi ya ketika memang harganya beranjak ya, naik ngetes di sini kemudian another rejection terjadi, ya bisa aja untuk skenario dead cat bounce terjadi. Nah, untuk perspektif lainnya gimana, bro? Oke. Ini coba akan saya sharingkan, ini chart kosongan. Kalau misalkan let's say kita ngomongin untuk bull skenario-nya dulu lah ya. Ini kan udah bearish skenario. Ini yang pertama udah bahas kemarin ya. Untuk bull skenario-nya kita bisa hubungkan juga ya. Untuk seperti ini, untuk bagian atasnya seperti ini ya. Oke, ini udah beberapa kali kena testingnya. Kemudian untuk bagian bawahnya, at least kita bisa hubungkan seperti ini. Ya, dia bergerak di dalam sebuah channel bisa, teman-teman. Ya, kalau yang nanyain ini, oh ini bergerak di dalam sebuah channel, bisa. Ya, tinggal kita lihat aja apakah memang dari key level yang tadi sudah saya bahas, dia masih mampu untuk lanjut naik, at least untuk ngejar next area target di bagian trendline atas ini. Ya, ini di sekitar 28.800-an dolar. Ya, dimana kalau kita lihat secara zonasi di area situ sebelumnya, nah ini ya tuh, sebelumnya ini menjadi area resisten nih untuk pergerakan si Bitcoin yang lalu nih tuh ya, resisten sempat juga nih, resisten juga di flip menjadi support, resisten juga dan lain sebagainya ya. Ini untuk let's say good scenario nya ya. Kalau misalkan dia mampu break and retest, maka untuk lanjut terbang lagi lah, kurang lebih seperti itu syaratnya. Atau kalau misalkan dia kejedot di sini, ya udah mungkin ada koreksi lebih lanjut. Ini untuk skenario yang lebih bagus ya. Nah, untuk bad skenario-nya bagaimana? Oke, di sini coba dihubungkan aja untuk bagian bawahnya, trendline support ini ya. Kita hubungkan aja, kurang lebih bagian bawahnya seperti ini. Kita bisa hubungkan ya tuh pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Ini kita bisa lihat terakhir kali ini menjadi resisten, kemudian support sudah terbreakdown akhirnya ya. Ini pas juga nih dengan EMA 21 dan 34 nih, di sekitar 27.780, 27.800-an dolar lah ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa lihat dari trendline ini udah terbreakdown, udah terbreakdown di sininya tuh ya. Di sininya udah terbreakdown dari trendline support ini. Kemudian dia naiknya pun ini secara bertahap ya, big possibility bisa aja untuk sekedar retest untuk yang namanya lanjut turun lagi baru ngejar area 25.000 dolar. Ditambah lagi di sini kan trendline support, dan di sini juga potensi terbentuk nih ya, bukan potensi sebenarnya ya, lebih ke arah head and shoulder nih, teman-teman tuh ya. Kita bisa lihat seperti ini ya. Kalau misalkan dicek ke Google kurang lebih seperti ini guys. Nah, ini kita lihat ke image. Nah ya, kurang lebih seperti ini lah, teman-teman juga nggak asing. Mungkin ini ada yang benar-benar lurus, kemudian ada yang miring seperti ini ya, dan lain sebagainya tuh ya, teman-teman. Jadi ini sekedar sharing aja atau gambaran aja ya. Let's say untuk nah ini lebih mirip tuh ya. Jadi miring seperti ini, ada skenario untuk head and shoulder, kemudian untuk lanjut turun lagi ya. Jadi kalau misalkan untuk worst case skenario-nya, tentu teman-teman juga harus prepare lah ya. Dengan kalau kita ukur target maksimal ya, target maksimal kita bilang kalau secara pattern, target maksimal ketika memang dia terbreakdown gitu ya, untuk lanjut turun lagi, maybe bisa ngetes nih tuh sampai 24.300-an dolar. Dimana area itu juga pas secara zonasi ini ya, mendapatkan buying power lah dari level area ini nih tuh. Kalau kita lihat pada secara
daily-nya. Ini pergerakan di bulan Maret tanggal 14, 15, 16 tuh. 14, 15, 16 Maret tuh, teman-teman. Jadi kalau secara target pun ini pas banget gitu ya. Jadi ya prepare kalau untuk the worst case skenario-nya ya. Kemudian untuk bandingkan dengan good skenario yang tadi juga sudah saya sampaikan berupa channel, dengan syarat dia harus mampu break dulu dari kisaran 27.800-an sampai 28.000 dolar gitu ya. At least dia harus mampu break, retest untuk lanjut naik. Tapi kalau misalkan masih rejection berlanjut ya udah bisa lanjut terdorong turun sampai target maksimal secara patternnya di sini. Oke ya guys ya. Next ini untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Jadi ini pembahasan kemarin ya. Terakhir kali dia udah breakdown and ya posisinya ketika retest harus diperhatikan apakah kena reject atau mampu break. Dan yang kita dapati adalah dia mampu break, bahkan ke next targetnya sini dia juga mampu break nih ya. Dan sekarang posisi saat ini ya dia lagi testing ke area resisten ini. Nah di sini tuh. Kalau saya tandain di sekitar sini. Oke, ini menjadi swing high pada pergerakan 15 Mei. Kemudian dia mendapatkan rejection, retest lagi ke area resistance sebelumnya nih, become support, plus di situ juga ada EMA 21 dan 34 untuk si Bitcoin secara hourly khususnya 1 jam. Nah, ini menjelang rilis data nanti malam, apakah akhirnya si Bitcoin ini dengan syarat harus mampu break dulu nih dari sekitaran 27.400-an sampai 27.600 dolar. Untuk good skenario-nya dia harus mampu break and retest area situ. Tapi untuk bad skenario-nya ya, ini harus diperhatikan untuk key level si Bitcoin posisi saat ini. Dia terbreakdown di sini, retest ya untuk lanjut turun ngejar area bawahnya sebelumnya nih. Ya di sekitar 26.700-an, 26.800-an dolar. Ya jadi bisa dipantau untuk beberapa area krusial ataupun the worst case skenario untuk si Bitcoin. Ngejar beberapa area yang kemarin juga sempat saya bagikan juga sampai ke lowest price-nya secara time frame 1 jam. Ya, jadi untuk key levelnya ini akan coba saya ganti dengan warna hijau nih. Key level untuk si Bitcoin posisi saat ini. Nih, tuh. Ya, posisi saat ini di box hijau. Tinggal kita lihat apakah dari area situ dia mampu bertahan untuk break bahkan di box putih atas ini. Ya, areanya tadi sudah saya sampaikan, atau dia malah terbreakdown and retest. Ya, untuk lanjut turun lagi. Ngejar area bawah 26.700-an, 26.850 dolar gitu ya. Jadi palingan itu untuk update si Bitcoin secara time frame 1 jam. And then untuk Chainlink, ini sempat saya bahas juga ya secara daily. Dia bergerak di dalam sebuah trendline channel yang besar. Bagian bawahnya ini sebelumnya juga sudah di testing beberapa kali. Dan kemarin pembahasannya memang secara hourly-nya dia terbentuk seperti ini, pattern ini. Ya tinggal kita lihat kalau akhirnya dia terbreakdown, maka next target di sini potensinya di sekitar 6,45 dolar, 6,45 dolar lah, sekitar area itu yang berpotensi defisit atau di testing sama si Chainlink. Bahkan dia bikin tail candle itu sampai 6,215 dolar nih bagian bawah ini. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman kemarin itu yang udah istilahnya nunggu bawah deh, nunggu di 6,4, 6,3 dolar yang udah kebeli gitu ya. Nah posisi saat ini adalah dia lagi testing nih ke area resistennya nih di box merah ini, yang sebelumnya berfungsi menjadi support become resistance setelah udah mampu terbreakdown gitu ya. Posisi secara daily tinggal kita lihat aja, waktu dia turun di sini signifikan banget ya. Kemudian waktu dia naik ini cenderung jauh lebih korektif, terdiri dari beberapa candle. Plus di situ secara zonasi dan juga EMA 21 dan 34, berarti di situ adanya confluence of resistance. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high yang terakhir ke swing low-nya pas banget juga nih ya. Di antara Fibo atau retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Ya tinggal nanti kita lihat juga malam ini. Jadi kalau misalkan malam ini news event itu benar nggak mendukung, maka ya sangatlah wajar kalau misalkan akhirnya Chainlink terdeklan kembali, bahkan dites lagi ke trendline bagian bawah ini di sekitaran 6,3 sampai 6,45 dolar lah untuk area bawahnya yang berpotensi defisit lagi sama Chainlink. Dan baru mungkin di situ kita bisa lihat terbentuk atau potensi yang namanya double bottom untuk si Chainlink secara dirinya. Nah tapi kalau misalkan good gitu ya untuk malam ini dan akhirnya dia mampu break and retest, maka hal ini yang perlu dilihat untuk si Chainlink. Dia mampu close candle at least di atas EMA 34 dan 21 secara daily, retest area 6,8 dolar untuk lanjut naik, mungkin ngejar kisaran 7,2 dolar baru ke sekitaran 7,5 dolar ya untuk si Chainlink. Nah 7,2 dolarnya mungkin akan saya tandain di sekitar area inilah ya. Jadi palingan itu update untuk si Chainlink. Beberapa area krusialnya tadi juga sudah saya sampaikan menjelang rilis data malam ini. Kemudian kalau dia kena reject pun area bawah ini tentu perlu diperhatikan nih, area bawah ini ya.
Jadi itu update, sekilas update untuk Chainlink. Kita juga bisa lihat dari momentum seller dan buyersnya pun ya masih belum berimbang gitu ya, masih lebih dominan sellernya. Terakhir kali ini kita lihat semenjak 6 Mei sampai terakhir itu 11 Mei ya, dorongan seller itu lebih signifikan ketimbang buyer semenjak 12 Mei sampai per hari ini. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si Chainlink, kemudian juga Bitcoin dengan beberapa skenario dan pandangan yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian. Hopefully bisa terbantu, dan jangan lupa analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.